Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali subuh ini dalam majelis ngaji subuh atau ngasuh ya. Dan insya Allah kita akan perkenalkan satu demi satu ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga insya Allah dengan mengenal ucapan Rasulullah, nasihat-nasihat Rasulullah, tumbuh rasa cinta di dalam relung hati kita, sehingga kita bisa lebih taat kepada Allah dan lebih taat kepada Rasulullah dalam hidup yang tidak lama. Hidup di dunia hanya satu detik saja. Pertama, kita akan kembali membacakan hadis dari Syarah Riyadhus Shalihin yang melanjutkan yang kemarin tentang pentingnya atau keharusan beramal dengan segera sebelum datangnya fitnah, sebelum datangnya hambatan-hambatan yang sudah disebutkan oleh Rasulullah. Ada 7 hambatan atau 7 kemungkinan yang membuat kita itu tidak lagi bisa beramal, seperti sakit yang merusak, atau menjadi kaya karena sombong, dan juga tibanya maut di kerongkongan, nafas tersisa hingga kerongkongan, dan ketika tobat ketika nafas sampai kerongkongan maka itu tidak diterima, dan lain-lain ya. Satu fitnah yang bisa menutup peluang-peluang beramal soleh. Rasulullah selalu dengan penuh kasih sayang mengingatkan kita untuk bersegera beramal, cepat beramal, jangan ragu-ragu, jangan maju mundur. Kita akan bacakan hadis berikutnya. Saya akan terjemahkan dulu, saya akan bacakan terjemahannya. Oh ya, mungkin ada yang bertanya apakah saya pernah belajar ini. Saya tidak, saya hanya membacakan ya. Moga-moga yang saya bacakan tidak terlalu menyimpang dari maksud aslinya, dan saya membaca dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi ya. Dari kitab Riyadhus Shalihin syarahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah kalian untuk melakukan amal soleh sebelum datangnya bermacam-macam fitnah, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang dalam keadaan beriman, dan di sore hari dia menjadi kafir, dan di sore harinya seseorang dalam keadaan beriman, namun di pagi harinya ia menjadi seorang kafir. Orang itu menjual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Iman, bab anjuran segera beramal sebelum fitnah merajalela. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, badiru bil a'malis sholihah fasatakunu fitatun ka qita'il lailil muslim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minat dunya. Dalam hadis ini dijelaskan oleh pensyarah kata-kata badiru bil a'mali. Badiru, bersegeralah kalian, jamaknya. Untuk apa
bil a'mali, untuk beramal. Jangan ditunda-tunda, jangan lambat-lambat, cepat nih. Maksudnya bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datangnya bermacam-macam rintangan. Yang kedua, fitatun. Fitatun artinya bermacam-macam fitnah. Fitatun itu jamaknya. Kata fitatun adalah bentuk jamak dari kata fitnatun atau fitnah, yang memiliki banyak makna, diantaranya ujian, cobaan, dan siksaan. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah hambatan, dosa, bencana, dan musibah besar yang dapat menghalangi seseorang untuk melakukan kebaikan. Kemudian kata yang dijelaskan lagi oleh pensyarahnya dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, karya Imam Nawawi, wa yumsi kafiron, dan di sore hari dia menjadi kafir. Di sore harinya dia menjadi kafir. Wa yumsi kafiron. Hal ini mengandung dua makna kufur. Pertama, kufur nikmat karena maksiat yang ia kerjakan menjadikannya ia tidak dapat bersyukur. Ya. Kedua, kufur yang sungguhnya mengingkari keimanan. Yabi'u dinahu, artinya ia menjual agamanya. Yabi'u dinahu, menjual agamanya. Maksudnya ia telah meninggalkan agamanya. Bi'arodin artinya dengan sedikit keuntungan. Maksudnya kenikmatan, sedikit keuntungan itu yaitu kenikmatan dan harta duniawi, seperti mengambil harta orang lain dengan zalim, menghalalkan riba, menipu, dan lain-lain. Jadi mutiara hadis, pelajaran dalam hadis ini pagi ini adalah satu, kita berkewajiban ya berpegang teguh pada agama dan bergegas untuk melakukan amal soleh sebelum datangnya bermacam-macam rintangan yang menghalanginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bergegas ya, ke masjid buat yang laki-laki. Berpegang teguh pada amal soleh yang besar pahalanya, yaitu 5 waktu. Jangan ditunda-tunda, lekas ditutup HP itu, dikunci ya, atau di-off-kan ya, dan bergegas, jangan tanggung. Sepenting apa HP itu, ya kan, dibanding panggilan Allah untuk sujud kepada Allah. Jadi sujud ini yang akan membawa kita ke dalam surga. Dalam satu hadis itu ada salah seorang sahabat setelah membantu Rasulullah kemudian bertanya, kamu pengen apa? Sahabat itu menjawab, saya ingin menjadi temanmu di surga ya Rasulullah. Setelah itu kamu pengen apa lagi? Saya nggak punya keinginan apa-apa lagi ya Rasulullah, kecuali menjadi temanmu di surga. Baiklah, kalau kamu memang nggak ada keinginan lain kecuali menjadi temanku di surga, kata Rasulullah, maka tolonglah aku. Sahabat itu heran, apa yang harus saya tolong ya Rasulullah supaya aku bisa menjadi temanmu di surga? Kata Rasulullah, jika kamu ingin menjadi temanku di surga, maka tolonglah aku dengan memperbanyak sujud. Kamu memperbanyak sujud, sholat maksudnya. Hanya dengan sujud itulah kita bisa menjadi teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Jadi tidak betul sholat itu sebagaimana video MKC mengatakan sholat itu tidak menjamin orang masuk surga, kata KC.
Kata dia, sholat itu tiang agama, tapi tidak menjamin orang masuk surga. Rasulullah mengatakan, tolonglah aku. Kalau kamu ingin menjadi temanku di surga, maka perbanyak sujud. Ada di hadis ini ya, di kitab ini. Dan KC tampaknya tidak membaca hadis-hadis Rasulullah yang banyak itu. Sebagai YouTuber, dia mungkin ingin mencari dunia saja, tidak mencari kebenaran. Dan kita lihat video-videonya, dia betul-betul tidak mencari kebenaran dalam Islam, tapi memang merendah-rendahkan Islam, merendah-rendahkan Al-Quran, merendah-rendahkan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesalahan umat Islam katanya KC atau KC itu karena percaya pada hadis dan percaya pada fikih, harusnya percaya saja hanya kepada Al-Quran. Dia lupa Al-Quran yang the living Al-Quran, Al-Quran yang hidup adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya orang yang paling sempurna menerjemahkan Al-Quran hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu Rasulullah itu ditolak, hadis-hadis itu ditolak oleh KC yang sudah murtad, itu keluar agama. Dalam hadis yang lain, orang yang murtad, kata Rasulullah, faqtuluhu, bunuhlah dia. Hadisnya begitu. Jadi mari kita bergegas ya kepada beramal soleh sebelum Allah balikkan hati kita menjadi kafir. Pagi beriman, ragu-ragu, tidak segera beramal soleh, kemudian sore menjadi kafir, meninggalkan sholat, mencuri, dan lain-lainnya. Ada juga yang pagi itu di sini katakan tadi pagi hari seorang dalam beriman, sore dia kafir, dan sore beriman, pagi kafir. Diperlukan ya keteguhan istiqomah di dalam memegang kebenaran dan menjaga, terutama menjaga waktu-waktu sholat. Perlu keteguhan hati dan tidak melalaikan, tidak meringan-ringankan sholat, dan tidak menunda-nunda sholat. Semoga hadis ini bisa menyegarkan kembali ya keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada yang kelewat ya. Mutiara hadis yang kedua, hadis di atas mengandung isyarat tentang datangnya fitnah secara silih berganti dan menyesatkan pada akhir zaman. Botol jatuh masuk rekaman. Setelah selesai fitnah satu, maka akan muncul fitnah yang lainnya. Semoga Allah menjaga kita dari keburukan fitnah dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.